Lengkap saya Alessandro Hindraba, NIM 2021110668, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Agustino F. Pascalino Dadi, mata kuliah Filsafat Hukum. Konteks kasus pelanggaran lalu lintas dan hukum kita bisa mengartikannya dengan pandangan filsafat Yunani kuno yang menekan keadilan, hukum dan etika sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Beberapa filsuf Yunani yang dapat dikatakan dengan kasus ini antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates dari tahun 399 sampai 470 sebelum Masehi. Socrates percaya pada moralitas individu dan ketaatan terhadap hukum negara. Dalam dialog Krito, Socrates menolak melarikan diri dari penjara meskipun ia dijatuhi hukuman mati yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa hukum adalah kesepakatan sosial yang harus dihormati demi keteraturan dan keadilan. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, melanggar aturan lalu lintas berarti merusak kesepakatan sosial yang dibuat untuk memastikan keselamatan bersama. Meskipun hukum mungkin dianggap tidak sempurna, masyarakat harus tunduk pada hukum demi tatanan yang lebih besar. Yang kedua, Plato dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato murid Socrates membahas konsep keadilan dalam karyanya De Republik. Ia berpendapat bahwa keadilan muncul ketika setiap elemen masyarakat menjalankan perannya masing-masing dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dalam kasus lalu lintas, supir, pejalan kaki, dan pihak berwenang harus mematuhi peran mereka agar sistem berjalan adil dan harmonis. Melanggar aturan lalu lintas adalah bentuk ketidakharmonisan yang berpotensi merugikan banyak pihak. Yang ketiga, Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics menekankan pentingnya keutamaan moral dan hukum sebagai sarana mencapai keadilan. Ia membagi keadilan menjadi dua, keadilan distributif, pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, keadilan korelatif, memperbaiki kesalahan atau pelanggaran melalui hukumnya yang setara. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, jika seorang melanggar aturan lalu lintas, misalnya menerobos lampu merah, maka keadilan korektif harus ditegakkan melalui sanksi atau denda. Hukum harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dalam mendeskripsikan kasus pelanggaran lalu lintas, perspektif yang dapat diambil mencakup beberapa sudut pandang agar analisisnya lebih komprehensif. Berikutnya adalah perspektif yang dapat digunakan. Perspektif hukum. Jelaskan regulasi atau aturan yang dilanggar, misalnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Identifikasi jenis pelanggaran, misalnya tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, atau tidak memiliki SIM. Dampak hukumnya bagi pelanggar, tilang, denda atau hukumannya kurungan. Perspektif sosial. Bagaimana pelanggaran lalu lintas mempengaruhi masyarakat sekitar, budaya disiplin berlalu lintas di lingkungan tertentu, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum terkait pelanggaran. Yang ketiga, persepsi ekonomi. Dampak pelanggaran lalu lintas terhadap ekonomi seperti kerugian akibat kecelakaan atau biaya administrasi hukum, kontribusi denda atau sanksi dalam menanggung kebijakan pemerintah. Perspektif psikologis. Faktor psikologis yang menyebabkan pelanggaran seperti ketidaksabaran, kurangnya kesadaran atau pengaruh stres, dampak psikologis bagi korban atau pelaku, trauma, penyesalan, dan lain-lain. Yang kelima,
Perspektif teknis atau infrastruktur, kaitan antara infrastruktur jalan yang buruk atau kurangnya rambu lalu lintas dengan tingkat pelanggarannya, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya lampu lalu lintas yang rusak. Perspektif keadilan atau penegakan hukum, seberapa efektif penegakan hukum dalam menekan angka pelanggaran, misalnya seperti diskriminasi dalam penerapan sanksi atau penegakan hukum yang tidak konsisten. Menggabungkan beberapa perspektif di atas akan memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai kasus pelanggaran lalu lintas. Menurut saya penting bagi setiap pengguna jalan untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Penegakan hukum yang tegas serta edukasi berkelanjutan akan membantu menciptakan budaya berkendara yang lebih disiplin. Kesimpulan dari materi yang di atas, dalam pandangan filsuf Yunani kuno, hukum adalah fondasi keteraturan dan keadilan sosial. Menurut Socrates, melanggar aturan adalah bentuk ketidakharmonisan dan merusak sistem keadilan. Menurut Plato, hukum yang adil harus ditegakkan untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga keutamaan moral. Menurut Aristoteles, kasus pelanggaran lalu lintas dapat dianggap sebagai tindak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, harmoni, dan moralitas yang diajarkan oleh para filsuf Yunani. Terima kasih.